Selamat malam sejahtera, Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudara Jemaat GPIB Sejahtera di DKI Jakarta. Mari membaca Alkitab. Bapak Ibu, Saudara-saudara, malam ini pembacaan Alkitab kita terdapat dalam kitab Kejadian pasalnya yang ke-12 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-20. Mari kita siapkan Alkitab kita siapkan hati kita untuk kita masuk dalam doa. Kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur. Tuhan sudah menuntun kami di dalam langkah kami dari pagi hari hingga malam ini. Sebelum kami beristirahat di malam ini, kami memberi waktu untuk membaca Alkitab yang berintikan firman Allah. Bungkus kami dengan Roh Kudus-Mu sehingga kami terarah dan terfokus pada pembacaan Alkitab di malam ini. Terpuji namamu Tuhan Yesus. Amin. Saudara-saudara, bacaan kita dari kitab Kejadian pasal 12 ayat 1 sampai 20 yang demikian. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu, dari rumah bapamu ini ke negeri yang kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya, dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abram berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Abram membawa Sarai istrinya dan Lot anak saudaranya dan segala harta benda yang didapat mereka dan orang-orang yang diperoleh mereka di Haran. Mereka berangkat ke tanah Kanaan lalu sampai di situ. Abram berjalan melalui negeri itu sampai ke suatu tempat dekat Sikem, yakni pohon terbantin di More. Waktu itu orang Kanaan diam di negeri itu. Ketika itu Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman, Aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu. Maka didirikannya di situ mezbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya. Kemudian ia pindah dari situ ke pegunungan di sebelah timur Betel. Ia memasang kemahnya dengan Betel di sebelah barat dan Ai di sebelah timur. Lalu ia mendirikan di situ mezbah bagi Tuhan dan memanggil nama Tuhan. Sesudah itu Abram berangkat dan makin jauh ia berjalan ke tanah Negeb. Ketika kelaparan timbul di negeri itu, pergilah Abram ke Mesir untuk tinggal di situ sebagai orang asing, sebab hebat kelaparan di negeri itu. Pada waktu ia akan masuk ke Mesir, berkatalah ia kepada Sarai istrinya, Memang aku tahu bahwa engkau adalah seorang perempuan yang cantik parasnya. Apabila orang Mesir melihat engkau, mereka akan berkata, itu istrinya, jadi mereka akan membunuh aku dan membiarkan engkau hidup. Katakanlah bahwa engkau adikku, supaya aku diperlakukan mereka dengan baik, karena engkau dan aku dibiarkan hidup oleh sebab engkau. Sesudah Abram masuk ke Mesir, orang Mesir itu melihat bahwa perempuan itu sangat cantik. Dan ketika punggawa-punggawa Firaun melihat Sarai, mereka memuji-mujinya di hadapan Firaun, sehingga perempuan itu dibawa ke istananya. Firaun menyambut Abram dengan baik-baik, karena ia mengingini perempuan itu, dan Abram mendapat kambing, domba, lembu, sapi, keledai jantan, budak laki-laki dan perempuan, keledai betina dan unta. Tetapi Tuhan menimpakan tulah yang hebat kepada Firaun, demikian juga kepada seisi istananya, karena Sarai istri Abram itu. Lalu Firaun memanggil Abram serta berkata, Apakah yang kau perbuat ini terhadap aku? Mengapa tidak kau beritahukan bahwa ia istrimu? Mengapa engkau katakan dia adikku, sehingga aku mengambilnya menjadi istriku? Sekarang inilah istrimu, ambillah dan pergilah.
Lalu Firaun memerintahkan beberapa orang untuk mengantarkan Abram pergi bersama-sama dengan istrinya dan segala kepunyaannya. Saudara-saudara, mari kita berdoa. Kami bersyukur kepada Tuhan karena segala penyertaan-Mu sampai malam hari ini. Kami diberi kesehatan yang baik. Kami telah membaca Alkitab, kini tiba saatnya kami akan beristirahat. Tuhan, bungkuslah dengan kuasa Roh Kudus-Mu dalam istirahat kami, sehingga tubuh kami benar-benar menikmati istirahat malam ini. Kami dijaga, kami dilindungi oleh kuasa Tuhan. Besok pagi, atas perkenan Tuhan, kami kembali bangun dengan tubuh yang segar untuk kembali menikmati berkat Tuhan. Terlebih lagi, kami boleh mempersiapkan diri untuk beribadah bersama keluarga secara live streaming yang dilakukan oleh GPB Sejahtera di DKI Jakarta. Terima kasih Bapa di sorga, kami mau serahkan seluruh kehidupan kami dan doa syukur kami di malam ini. Terima kasih Tuhan, terpuji nama Tuhan Yesus kekal selama-lamanya. Amin. Selamat beristirahat, Tuhan memberkati saudara.